Halo guys, kembali lagi bersama aku Nimade Era Widiantari. Jadi pada kesempatan siang ini aku masih melakukan hal yang sama. Aku ingin berbagi cara pandang aku ke kalian mengenai satu hal. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi mengenai cara pandang aku tentang takdir. Ini agak sedikit sensitif ya, tapi ya aku punya cara pandang sendiri tentang takdir dan aku sedikit berbagi. Siapa tahu kita punya sesuatu yang cara pandang yang sama atau malah sebaliknya punya cara pandang yang berbeda dan kita bisa saling sharing di sini. Siapa tahu aku dapat pencerahan dari apa cara pandang kalian dan kalian juga dapat cara pandang baru dari cara pandang aku. Nah, pada kali ini aku akan bilang ini aku punya cara pandang tersendiri mengenai takdir dan aku sampai pada di titik itu karena aku mengamati beberapa hal yang terjadi di hidup ini. Ya, aku rasa takdir seperti definisi secara umumnya adalah sesuatu yang memang harus terjadi. It's another level, itu memang sesuatu yang memang harus terjadi. Seperti aku mengkategorikan takdir itu seperti kita lahir dari keluarga yang mana gitu kan, kita nggak bisa milih ya. Terus kita rupanya seperti apa, kita nggak bisa milih. Terus kita meninggalnya kapan, itu juga kita nggak bisa milih. Nah, tapi untuk beberapa hal yang lain, aku rasa dalam hidup ini Tuhan itu berperan, menurut aku pribadi itu Tuhan itu berperan tidak seotoriter itu, yang mana tidak semua hal terjadi dalam hidup kita itu memang karena kehendak Tuhan. Tapi aku rasa beberapa hal terjadi ya karena itu memang sesuatu yang kita pilih sendiri. Nah, aku punya cara pandang begini, dan kebetulan pada suatu hari aku baca salah satu buku, dan itu buku filsafat. Di dalam satu bab buku itu aku menemukan hal yang berkaitan dengan cara persepsi aku, dan di sana kutipan yang paling ngena banget di hati aku. Aku ingat sampai sekarang kutipannya karena itu berkesan banget untuk hidup aku. Isi kutipannya seperti ini. Tuhan bukan dalang dan kita bukan wayang. Atau kalau dibalik, kita bukan wayang dan Tuhan bukan dalang. Menurut aku itu sesuatu yang sangat mengesankan ya, kutipan itu. Aku jadi kayak berpikir, iya ya, kalau dipikir-pikir sepertinya apa yang ada di kutipan itu memang benar, dan cara pandang aku tentang takdir sepertinya tidak keliru karena aku ngerasa aku punya cara pandang tersendiri mengenai takdir ini. Aku ngerasa apa iya ya, aku ragu dengan cara pandangku sendiri karena itu aku seperti merasa apa mungkin karena aku kurang belajar agama gitu kan. Aku ngerasa gitu. Jadi aku ngerasa kayak apa karena aku kurang belajar agama, jadinya cara pandang aku tentang takdir jadi berbeda dari yang lain gitu kan. Tapi setelah baca buku itu dan setelah aku logikakan juga, aku kayak pikir-pikir, ya maksudnya takdir itu tidak seotoriter itu ya menurut aku dan menurut buku itu tentang kehidupan manusia ya. Dan dari banyak kisah yang bisa kita ambil contohnya itu ya beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak ada pilihan di saat kita lagi depresi gitu kan, kayak depresi apa gitu, masalah apa. Terus itu kan ada banyak pilihan ya untuk healing atau sekedar menyembuhkan atau menenangkan diri kita. Nah, ada pilihan yang baik, ada pilihan yang buruk kan.
Pilihan yang baiknya itu ya dengan berdoa gitu kan, dengan atau healing ke suatu tempat yang menenangkan, atau mencari jalan ke psikiater gitu kan. Nah, jalan buruknya juga ada, menggunakan obat-obatan terlarang, narkotika, menggunakan minum-minuman keras, atau dugem gitu kan. Nah, dari situ kita kayak bisa kan kayak milih yang mana sih yang kita inginkan, itu kan pilihan kita sendiri. Nah, dari situ kita bisa menentukan. Kemudian apa yang ada di ending itu kita udah bisa kayak tebak gitu. Itu berarti kayak aku mengaitkan dalam sesuatu yang dalam kehidupan sehari-hari itu dengan takdir. Jadi sampai berpikir sampai kemudian aku pada sudut pandang tentang takdir itu menjadi berbeda dari mungkin kebanyakan yang dilontarkan oleh orang lain gitu. Aku pernah pada suatu waktu aku berkunjung ke rumah teman aku, dan rumah teman aku itu aku berkunjung itu ada alasannya, karena teman aku mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Nah, pas di situ dia itu kayak gimana ya, salah satu orang lah di rumah itu mengatakan seperti ini ke aku, ya begitulah takdirnya tidak baik gitu kan. Untuk sejenak aku diam, aku mungkin gimana ya, pas saat itu ya mungkin begini gitu kan. Tapi lama kelamaan aku jadi berpikir, ya aku berpikir saja, apa iya Tuhan seotoriter itu? Maksudnya aku rasa Tuhan tidak seotoriter itu menempatkan umatnya atau manusia itu di dalam sesuatu situasi yang buruk yang tidak diinginkan oleh semua orang. Aku rasa itu pun bukan mau Tuhan gitu, tapi itu sesuatu yang kita pilih sendiri. Nah, dari itu dari apa ya yang dilontarkan oleh satu orang di lingkungan itu waktu aku berkunjung, aku jadi berpikir lebih kepada takdir itu sendiri. Jadi menurut aku untuk beberapa hal dalam hidup sepertinya terjadi karena pilihan kita sendiri gitu. Kita tahu apa yang kita pilih, kita bahkan udah tahu gimana endingnya, tapi kita tetap memilih. Dan sangat disayangkannya beberapa orang malah mengkambing gimana ya, dan sangat disayangkannya semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu kemudian dikaitkan sama Tuhan. Ya, itu karena takdir gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir, dari sekian banyak orang, aku saat kayak dengar ada sesuatu yang buruk menimpa siapa begitu, aku jadi kayak bertanya, ada punya pertanyaan, satu pertanyaan aja, dari sekian banyak orang, why he atau she gitu, kenapa dia? Dari sekian banyak orang, kenapa dia? Itu berarti gimana ya, dari sekian banyak orang ada pilihan-pilihan yang memang sampai menempatkan orang itu sampai berada di titik buruk atau sampai mengalami sesuatu yang tidak baik gitu kan. Ya, aku berpikirnya seperti itu, karena ya kalau dilogikakan dari sekian banyak orang, why dia, kenapa dia, itu berarti ada pilihan-pilihan yang orang lain tidak pilih, dia pilih, yang orang lain tidak lakukan, dia lakukan, sehingga pada akhirnya dia berada di satu posisi itu, posisi yang tidak baik, posisi yang buruk itu. Dan di ending kemudian semuanya disalahin ke Tuhan, itu karena takdir. Padahal rasa-rasanya atau menurut pandangan aku sendiri, Tuhan tidak seotoriter itu. Ya, contohnya saja untuk hal-hal kecil ya, kayak apa sih,
mengambil tindakan setiap hari, menggunakan narkoba atau tidak, olahraga atau tidak, makan makanan yang sehat atau tidak, itu aja udah jadi kayak ada gimana sih? Ada gambaran kalau Tuhan itu tidak seotoriter itu, sampai-sampai menempatkan kamu itu harus menggunakan narkoba, kamu nggak boleh menggunakan narkoba gitu kan. Tuhan nggak pernah kan bilang gitu. Tapi untuk beberapa hal kita milih sendiri. Tapi kenapa kita jadi memfitnah Tuhan sih? Ya kesannya jadi itu kayak kita mitnah Tuhan, kita menyalahkan Tuhan atas sesuatu pilihan yang kita pilih sendiri, dan karena endingnya buruk kita nyalahin Tuhan. Itu takdir. Aku nggak setuju sih kalau dengan hal itu, karena ya aku bisa bilang gimana ya, aku nggak setuju kalau semua hal dalam hidup kita ini terjadi karena takdir. Aku percaya beberapa hal, tidak semua, karena beberapa hal memang mutlak terjadi. Beberapa hal dalam hidup kita ini terjadi karena pilihan kita sendiri. Nah, contohnya, kalau aku didukung, kayak aku punya satu pengalaman yang mengatakan, oh seperti inilah takdir gitu. Nah, pada suatu hari aku berbaris di satu perkumpulan gitu. Kami dianjurkan untuk membuat barisan. Jadi karena pada saat itu siang bolong gitu, sekitaran jam 12, jam 11-an. Nah, aku nggak suka di depan. Terus itu siang hari, jadi aku berusaha dong nyari yang tempat teduh. Kebetulan ada setengah gitu, kayak tengah tempat gitu, tengah lapangan. Karena ada bayangan gedung, jadi itu agak teduh. Nah, aku nyari barisan di bagian itu dong. Karena aku nggak suka di depan, jadi aku nyari barisan belakangan dan di tempat yang teduh itu. Nah, untuk sesaat aku baris di situ, adem ayem gitu kan. Tapi tanpa aku duga-duga, aku nggak pernah berpikir ada aba-aba yang mengatakan kalau pokoknya ada aba-aba 5 orang dari depan membuat barisan baru. Dan akulah orangnya. Aku berada di urutan ke-6 dari depan, dan aba-aba itu juga mengatakan yang paling pendek baris paling depan. Nah, dan akulah juga orangnya. Aku juga paling pendek dari orang-orang yang akan membuat barisan baru dengan aku. Ya, alhasil aku jadi paling depan dan dapat di tempat yang panas. Nah, dari itu aku kayak langsung gimana ya, langsung gini kan, kayak mikir, wah ini yang begini nih yang dimaksud dengan takdir. Karena aku nggak pernah milih, aku nggak pernah mau baris di depan dan di tempat panas. Aku sudah berusaha baris baris di belakang di tempat yang dingin, tapi aku dapatnya di tempat yang panas. Apalagi coba kalau bukan takdir. Nah, aku mempersepsikan takdir itu seperti hal-hal yang seperti itu. Jadi untuk beberapa hal terjadi bukan karena takdir, tapi karena pilihan kita sendiri. Dan itulah salah satu contoh takdir, dan beberapa contoh tentang pilihan kita sendiri juga udah aku uraikan. Nah, dari situ aku mempersepsikan sendiri, aku memahami mengenai takdir itu seperti itu. Dan ya, di akhir kata, jika kalian punya pandangan sendiri mengenai takdir atau mempunyai sanggahan mengenai cara pandang aku, it's okay. Aku terbuka untuk semua hal, kritikan, saran, dan pendapat. Aku senang banget kalau kalian bisa berbagi ke aku lewat kolom komentar. Jika kalian suka videonya, terima kasih kalau sudah di like.
Aku juga nggak apa-apa kalau di dislike, karena aku percaya aku pasti banyak kurangnya, dan itu adalah salah satu bentuk bahwa aku harus memperbaiki diri. Dan di akhir kata, jangan lupa subscribe biar aku tambah semangat bikin kontennya. Aku akan berbagi hal-hal yang seperti ini ya, cara pandang aku, pengalaman aku, dan dari hal ini yang aku inginkan sebenarnya, aku ingin cara pandang aku didengar, dan aku juga ingin mendapatkan cara pandang baru lewat cara pandang kalian. Dan oke, terima kasih, sampai bertemu di saat lain, atau see you next time. Dadah.